Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gushen Wang. Yuk simak alur ceritanya. Setelah berhasil lepas dari cengkraman monster gurita, Suhan mengatakan, "Sampah, aku ingin memanfaatkan kekuatanmu untuk melatih ekaristiku. Tapi aku tidak menyangka kekuatanmu ini hanya seperti ini, sia-sia sekali," ucap Suhan meremehkan musuhnya. Monster gurita langsung mengamuk mendengar pernyataan dari Suhan, "Tidak mungkin, tentakel Pak Tua ini." Setelah terjebak, tidak mudah bagi seorang kultivator di tahap Jedan untuk membebaskan diri. "Tapi bagaimana bisa kamu meledakkan tentakel Pak Tua ini dengan mudah? Ini tidak mungkin," ucap monster gurita emosi gagal menangkap Suhan. Suhan mengatakan bahwa monster tersebut konyol sekali, dibandingkan monster inti dengan fisik yang luar biasa, "Kamu masih sangat jauh," ucap Suhan mengejek monster gurita. Suhan berpikir bahwa kekuatan monster sejati yang dirinya hadapi di kehidupan sebelumnya, semuanya sombong. Memiliki kekuatan roh dan fisik yang tak terbatas, hanya tubuh khusus yang bisa menghancurkan langit, pikir Suhan. Monster gurita tersebut makin emosi dengan Suhan, dia makin menekan Mengkeer. "Berani menghina Raja Naga Hitam, matilah untukku," ucapnya kesal dengan Suhan. Xiaoyan yang melihat Mengkeer ditekan oleh monster gurita sangat khawatir, dia berteriak menyebutkan namanya. Suhan yang berada di depan monster tersebut langsung menyerang monster gurita. Tidak ada gunanya," ucap Suhan yang menyerang monster gurita. Terlihat dari serangan Suhan, banyak tentakel monster tersebut yang terpotong akibat serangan dari Suhan. Mengkeer akhirnya lepas dari jeratan monster gurita. Suhan kemudian maju ke depan dan berhasil menangkap Mengkeer yang lepas dari cengkraman monster gurita. Mengkeer yang melihat Suhan menyelamatkannya, jadi salah tingkah dengan Suhan. Mengkeer berpikir, bahwasanya Suhan menyelamatkannya. Xiaoyun langsung memperingatkan Suhan dan Mengkeer, "Awas, kalian berdua bisa jadi makanan, apakah ini waktunya untuk PDKT?" teriak Xiaoyun dengan Suhan dan Mengkeer. Terlihat monster tersebut menyerang mereka berdua, Mengkeer memperingatinya untuk menghindar. "Awas!" teriak Mengkeer melihat serangan dari monster gurita. Namun Suhan dengan santainya memotong serangan tersebut dan gagallah serangan yang diarahkan monster gurita kepada mereka berdua. Karena serangannya berhasil dipotong, monster gurita tersebut makin begitu kuat untuk melakukan serangan kembali kepada Suhan. "Bocah, kau yang memotong Pak Tua ini atau aku yang akan lebih cepat membunuhmu," ucap monster gurita tersebut kepada Suhan. Banyak tentakel yang mengarah ke Suhan dan Mengkeer, "Matilah untukku," teriak monster gurita menyerang Suhan. Namun sayang sekali serangannya tidak berefek kepada Suhan. "Kau cari mati," ucap Suhan langsung memotong kembali bagian tubuh monster gurita. Suhan kembali mengeluarkan jurusnya, "Hancurkan," ucap Suhan mengeluarkan jurusnya dan memotong banyak bagian tentakel milik monster gurita. Kemudian Suhan memotong beberapa bagian tentakel yang menyerang Xiaoyu dan juga Liangshu, sehingga mereka akhirnya terbebas dari serangan monster gurita. Xiaoyu berpikir tentang Suhan bahwa dengan tangannya sebagai pedang, orang ini sangat kuat, pikir Xiaoyu. Terlihat semua tentakel milik monster gurita habis terpotong semuanya. Monster gurita tersebut bertanya kepada Suhan, "Kamu, siapa sebenarnya kamu?" "Pak Tua ini sangat marah, aku tidak terima," ucapnya emosi dengan Suhan karena tentakelnya dipotong habis semuanya. Kemudian Suhan menurunkan Mengkeer yang telah berhasil mengalahkan monsternya. Mengkeer mengucapkan terima kasih, namun Suhan melangkah maju ke depan dan mengabaikan saja Mengkeer. Sedangkan Mengkeer hanya heran dengan Suhan, seorang selebriti seperti dirinya diabaikan oleh Suhan. Suhan kemudian melangkah maju ke depan monster gurita yang kalah tersebut, dia kemudian mengambil inti dari monster gurita tersebut. Suhan berpikir bahwa itu merupakan inti batin klan iblis dalam tahap J dan merupakan hal yang cukup baik, pikir Suhan mengambil inti monster gurita. Shin berpindah di kediaman keluarga Lu, tibalah seorang tamu yang mengendarai mobil mewah di depan kediaman keluarga Lu. Mereka sudah disambut oleh Patriark, ayah Lu Yimsi dan juga pamannya. Mereka bertiga menyambut tamu yang datang tersebut. Terlihatlah dua orang yang keluar dari kendaraan tersebut,
satu masih muda dan satunya sudah tua. Patriark keluarga Lu langsung menyambutnya, "Aula Master Lin, lama tidak bertemu Anda. Anda semakin energik," ucap Patriark keluarga Lu menyambut mereka. Mereka berdua merupakan perwakilan dari sekolah pedang Shushan, Master dan juga anak murid pedang Shushan. Master Lin Daoran mengatakan, "Patriark Lu, Anda sudah tua dan semakin kuat. Sungguh menggembirakan bahwa Anda dapat pulih dari luka dalam Anda," ucap Master Lin memuji Patriark keluarga Lu. Kemudian Master Pedang Shushan memerintahkan anak buahnya untuk menghormati Patriark keluarga Lu. "Chu, datanglah dan beri salam pada Patriark Lu. Patriark telah berkultivasi ke tahap Lian Shen Qi sebelum pemulihan Reiki dimulai, dia termasuk yang terbaik di generasinya," ucapnya kepada muridnya sendiri. Lin Chu kemudian memberikan salam kepada keluarga Lu, "Salam Patriark keluarga Lu. Patriark Lu, bisakah kamu memberitahuku di mana Suhan berada? Aku ingin segera membunuh dia dan membalaskan dendam saudaraku Lin Chuyuan," ucap Lin Chu penuh dengan dendam. Patriark Lu melihat Lin Chu, tahap menengah Jiedan, ada terobosan samar ke tahap akhir Jiedan, dan masih sangat muda. "Saudara Lin, kamu memiliki banyak murid yang cukup baik," ucap Patriark Lu kepada Master Pedang Shushan. Lin Daoran mengatakan, "Tidak perlu bicara tentang kualifikasi Lin Chu, di sekolah pedang Shushanku, hanya ada beberapa orang yang sedikit lebih baik darinya. Saudara Lu, aku benar-benar tidak ingin menyembunyikannya, tujuan pertama adalah untuk membunuh Suhan," ucap Lin Daoran terus terang kepada keluarga Lu. Patriark Lu memuji semangat dari Lin Chu, "Bagus, pria muda yang ambisius. Aku sangat menghargainya," ucap Patriark keluarga Lu kepada Master Lin. Kemudian Patriark Lu meminta ayahnya Yunzi untuk memanggil Lu Yunzi. "Pergi panggil Yunzi, biarkan anak-anak muda ini lebih banyak berkomunikasi," ucap Patriark Lu memerintahkan ayahnya Yunzi. Di aula kediaman keluarga Lu, mereka telah berkumpul, para petinggi keluarga Lu dan juga para utusan dari sekolah pedang Shushan. Lu Yunzi berdiri di hadapan semua orang yang sedang duduk. Yunzi kemudian mengucapkan salam kepada Patriark keluarga. Lin Chu yang melihat kedatangan Lu Yunzi berpikir, betapa cantiknya perempuan ini, kultivasinya sudah mencapai tahap Jiedan. Keluarga ini memiliki perempuan yang luar biasa, tidak kalah dari kecantikan sekolah pedang Shushan, pikir Lin Chu. Patriark Lu kemudian memerintahkan Yunzi, "Yunzi datanglah dan temui aula Master Lin dari sekolah pedang Shushan," ucap Patriark Lu menunjukkan ke arah Master Lin. Lu Yunzi kemudian mengucapkan salam kepada Master Lin dari sekolah pedang Shushan. Patriark keluarga Lu kemudian mengatakan, "Yunzi, biarkan aku memperkenalkan kamu pada seseorang," ucap Patriark Lu. Namun tiba-tiba Lin Chu mengatakan, "Patriark tua, biarkan aku yang melakukannya sendiri," ucap Lin Chu menginterupsi perkataan Patriark Lu. Lin Chu kemudian memperkenalkan dirinya, "Aku dari sekolah pedang Shushan, Lin Chu, senang bertemu denganmu," ucap Lin Chu memperkenalkan diri. Yunzi yang melihatnya ada tatapan ketidaksukaan terhadap Lin Chu. Patriark Lu mendengar perkenalan Lin Chu langsung tertawa bahagia. Dia mengatakan, "Hahaha, Yunzi, Lin Chu adalah kebanggaan sekolah pedang Shushan, basis kultivasinya hampir di akhir tahap Jiedan. Dan dia hebat dengan keterampilan pedangnya, dia merupakan pemimpin generasi muda di sekolah pedang Shushan. Dibandingkan dengan Suhan, itu sama seperti langit dan bumi, mendekatlah jangan keluar," ucap Patriark Lu kepada Lu Yunzi. Lin Chu kemudian maju dan mendekati Yunzi, dia mengatakan, "Ku dengar Suhan berani menolak menikahi saudara Lu di depan umum. Aku akan membunuh Suhan agar saudara Lu mendapatkan kembali keadilan ini," ucap Lin Chu kepada Yunzi. Namun Yunzi mengatakan suatu hal yang membuat Lin Chu terkejut, "Tidak, kamu bukan lawan Suhan," ucapnya kepada Lin Chu. Lin Chu langsung terkejut dengan perkataan Yunzi. Patriark Lu langsung marah dengan Yunzi, "Yunzi jangan kasar, berhenti berbicara omong kosong, Suhan cuman mengandalkan sedikit keberuntungan, kualifikasi apa yang dia miliki hingga bisa dibandingkan dengan Lin Chu," ucap Patriark keluarga Lu marah dengan Yunzi. Mendengar jawaban tersebut, Lin Chu menyindir Yunzi, "Saudari Lu terlalu sayang dengan Suhan. Menurutku dia tidak lebih dari kultivator biasa. Aku bisa membunuh dia hanya dengan lambaian jariku," ucap Lin Chu percaya diri. Namun Lu Yunzi tetap dengan perkataannya,
Aku sudah mengatakan hal yang sama pada Lin Chuyuan, tapi dia tidak mau mendengarkan dan akhirnya mati. Sekarang aku mengatakannya lagi padamu, kamu bukan lawannya Suhan, jangan kehilangan nyawamu tanpa alasan, jelas Lu Yunzi kepada Lin Chuo. Namun Lin Chuo tertawa meremehkan kepada Yunzi, hahaha, guru, patriark Lu, karena saudari Lu sangat menghargai Suhan, aku punya ide. Bagaimana dengan membandingkan dia denganku? Ucap Lin Chuo. Ayahnya Yunzi mempertanyakan hal tersebut kepada Lin Chuo, bagaimana caranya? Ucap ayahnya Yunzi. Lin Chuo menjelaskan, bahwa dia datang ke sini adalah untuk balas dendam, tentu saja pertarungan hidup dan mati, aku akan membunuh bocah itu di depan semua orang dan membalaskan dendam Lin Chuyuan. Ngomong-ngomong biarkan saudari Lu tahu, Suhan itu cuman seekor badut ucap Lin Chuo menjelaskan rencananya kepada semua orang. Paman Yunzi sepakat dengan ide tersebut, ide yang bagus, Suhan itu sangat menjengkelkan dan sangat sombong. Kalau kamu bisa mempermalukan bocah itu di depan umum, bukankah sangat menyenangkan? Ucap Paman Yunzi sepakat dengan ide Lin Chuo. Patriark Lu kemudian menanyakan hal tersebut kepada Master Lin, bagaimana pendapatmu Master Lin? Aula Master Lin mengatakan, bagi Chuo untuk membunuh Suhan itu tidak perlu usaha, tidak perlu dibicarakan lagi. Hanya saja, Nona Lu sangat mementingkan Suhan dalam perkataannya, dan itu menghina elit sekolah pedang Shushanku. Kali ini aku membawa Chuo untuk mencari pengalaman di Hongcheng. Awalnya aku ingin mencarikan pernikahan untuk dia, bagaimana jika Yunzi jadi tunangan Chuo jika dia membunuh Suhan? Ucap Aula Master Lin memberikan sebuah penawaran. Mendengar penawaran tersebut, Lu Yunzi langsung menolaknya dengan keras, aku menolaknya, ucap Lu Yunzi penuh emosi. Namun Patriark Lu menyetujui ide tersebut, itu merupakan ide yang bagus. Pak tua ini juga merasa punya niatan seperti itu, murid berbakat dari Gunung Shu dan putri dari Lu Jiatian adalah kecocokan yang dibuat oleh surga. Setelah itu Shushan dan keluarga Lu bisa memiliki lebih banyak kerjasama, Pak tua ini setuju untuk pernikahan itu. Ucap Patriark Lu sepakat dengan Master Lin untuk menikahkan Lu Yunzi dan Lin Chuo. Namun Lu Yunzi dengan keras menolak rencana tersebut, dia mengatakan aku bukan alat untuk keluarga Lu yang bisa digunakan untuk pertukaran manfaat sesuka hati. Aku Lu Yunzi memutuskannya di sini, dalam hidup ini, aku tidak akan menikahi siapapun, ucapnya kemudian melangkah pergi meninggalkan aula pertemuan tersebut. Namun Patriark Lu kemudian menjelaskan tentang Lu Yunzi kepada Master Lin, lagi pula Yunzi masih muda, beberapa anak masih memiliki temperamen. Aula Master Lin tenang saja, dia pasti akan sadar nanti. Setelah semua yang terjadi, bagaimana bisa Suhan dibandingkan dengan Lin Chuo? Ucap Patriark Lu meyakinkan Master Lin. Lin Chuo yang melihat kepergian Lu Yunzi berpikir, Lu Yunzi, kau tidak akan bisa kabur setelah aku Lin Chuo tertarik padamu. Tunggu aku membunuh Suhan, maka kamu tahu kalau Suhan itu tidak bisa dibandingkan denganku. Aku adalah seorang pria yang harus kau kagumi, pikir Lin Chuo bernafsu ingin memiliki Yunzi. Setelah mereka berdiskusi, Master Lin kemudian berdiri, dia mengatakan masalah sudah terselesaikan, sekarang ayo bergerak. Hari ini biarkan Suhan dibunuh oleh Chuo, ucap Master Lin mengajak Patriark keluarga Lu. Patriark keluarga Lu sepakat dengan ajakan Master Lin, aula Master Lin, kalau begitu ayo bergerak, ucapnya sepakat dengan Master Lin. Shin berpindah ke tempat konser Mengkeer, dia sedang di atas panggung. Dia sedang menyanyikan sebuah lagu untuk para penonton konser yang sudah hadir. Terlihat di ruang VIP ada Suhan, Liang Shu dan Xiaoyu. Liang Shu teriak-teriak mengucapkan nama Dewi-Dewi. Liang Shu sangat bahagia, bagus, sangat bagus. Dewi yang tak tertandingi, ucapnya penuh semangat. Monster kucing yang berada di samping mereka sangat kebosanan, ini sangat membosankan, tidak sebagus makan bakpao, ucapnya murung. Sedangkan Xiaoyun yang berada di sampingnya mengatakan, Suhan, kali ini kamu menyelamatkan KR dan membuat kontribusi besar. KR berasal dari keluarga Meng di Tokyo, dan keluarga Meng pasti akan berterima kasih kepadamu. Dengan bantuan keluarga Meng, jalur kultivasimu di masa depan akan jauh lebih lancar. Ini adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang, ucap Xiaoyun kepada Suhan. Namun Suhan kemudian berdiri dan akan pergi. Tidak, ini terjadi begitu saja,
aku masih memiliki urusan, jadi aku akan pulang, ucapnya akan meninggalkan lokasi tersebut. Perkataan Suhan membuat Xiaoyun sangat kesal. Hei, kenapa kamu sangat tidak menyenangkan, ucapnya kesal dengan Suhan. Namun tak lama kemudian muncul seorang kultivator di tengah konser tersebut, dia naik ke atas panggung bersama Meng Keer, orang itu adalah Lin Chuo. Meng Keer yang berada di sampingnya terkejut, orang tersebut meneriakkan nama Suhan, Suhan keluar kau, ucapnya mencari Suhan. Banyak para penonton yang berkata, siapa dia, apa yang terjadi, ucap orang-orang kebingungan dengan kedatangan Lin Chuo tersebut. Di tengah panggung tersebut mengatakan, aku Lin Chuo dari sekolah pedang Shushan, ayo kita bertanding dengan adil dan jujur untuk mengambil nyawamu, ucap Lin Chuo menantang Suhan secara langsung. Tak lama kemudian muncullah keluarga Lu dan juga sekolah pedang Shushan hadir juga di lokasi. Banyak penonton yang bingung, ini apa yang terjadi, ucap para penonton kebingungan. Paman Yunzi kemudian mengatakan, hari ini, tempat ini diambil alih oleh keluarga Luku. Orang yang tidak ada urusan, pergi dari sini, ucapnya membubarkan para penonton. Para penonton mulai banyak yang bepergian, pergi, cepat keluar dari sini. Jangan berada di sini, akan ada pertarungan, ini akan membahayakan hidupmu, ucap orang-orang ketakutan dan mulai meninggalkan lapangan konser tersebut. Suhan melihat ke arah rombongan dari keluarga Lu dan sekolah pedang Shushan. Xiaoyun menanyakan, Suhan ada apa? Ada begitu banyak kultivator tingkat atas, apa mereka di sini untuk berurusan denganmu? Ucap Xiaoyun bertanya kepada Suhan. Suhan berpikir, bahwa keluarga Lu akhirnya mengambil gerakan padanya. Lu Xiaoyuan, patriark tua di kehidupan sebelumnya menyebabkan kehancuran keluarga Lu karena perilakunya yang tercela, sepertinya dia memang susah untuk diubah, pikir Suhan kepada keluarga Lu. Kemudian Lin Chuo menghampiri Suhan, Suhan akhirnya kamu mengeluarkan kepalamu, kalau kamu laki-laki berdirilah. Aku Lin Chuo dari sekte pedang Shushan, aku akan membunuhmu hari ini, ucap Lin Chuo ingin membunuh Suhan. Namun Meng Keer langsung menyerangnya, berani merusak konserku, kamu tidak akan berakhir dengan baik, ucapnya langsung menyerang Lin Chuo. Lin Chuo kemudian menghadap ke arah Meng Keer, kamu Nona Meng Keer, ucapnya terkejut. Dengan muka begitu bahagia, Lin Chuo berpikir, sial, betapa beruntungnya aku bisa bertemu Nona Meng Keer di sini, pikirnya dengan bahagia. Terlihat Meng Keer sudah di depan Lin Chuo, namun sayang, serangannya tidak mengenai Lin Chuo. Lin Chuo mengatakan, Nona Meng Keer ini hanya kesalahpahaman, aku kesini untuk mencari Suhan. Saat Suhan terbunuh, aku akan secara pribadi minta maaf untuk Anda, ucapnya kepada Keer dengan begitu sopan. Lin Chuo berpikir bahwa Tuhan memperlakukan dia dengan baik. Kalau dirinya bisa mendapatkan bintang besar seperti Meng Keer ditambah dengan Lu Yunzi. Dengan dua kecantikan ganda di pelukannya, dirinya bisa menikmati berkah paling bahagia di dunia, pikir Lin Chuo sangat senang. Namun tanpa dia sadari, Liang Shu sudah berada di depan Lin Chuo dengan sepatu yang mengarah ke mukanya. Tak butuh waktu lama bagi Liang Shu untuk menamparkan Lin Chuo dengan sepatunya, hingga membuatnya terhempas mengenai dinding kaca. Liang Shu sangat marah dengan Lin Chuo, apa-apaan sih kamu? Berani bersikap kasar pada kakakku, beraninya bersikap kasar pada dewiku, aku akan menusukmu sampai mati, ucap Liang Shu sangat kesal sekali. Lin Chuo kemudian berdiri, dia sangat emosi sekali dengan kejadian tersebut. Siapa kamu, beraninya memperlakukan aku seperti ini, ucap Lin Chuo marah kepada Liang Shu. Namun Liang Shu makin memprovokasi Lin Chuo, aku adalah kakekmu, apa itu sekolah pedang Shushan? Membunuh satu atau dua orang di Jingxi Dongtian saat itu tidak ada bedanya, ucap Liang Shu meremehkan pedang Shushan. Mendengar pernyataan Liang Shu, Lin Chuo makin emosi. Kamu idiot, berani menghina sekolah pedang Shushanku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, ucap Lin Chuo mulai menyerang Liang Shu. Namun masternya menghentikan tindakan Lin Chuo, berhenti, Chuo, tugasmu ini adalah membunuh Suhan, jangan menghabiskan energi pedangmu. Kekuatanmu akan melemah, ucap masternya memperingatkan Lin Chuo. Kemudian Master Lin memperingatkan Liang Shu, adapun junior yang kejam ini, apa kamu tidak mau berlutut dan mengakui kesalahanmu? Jika tidak, orang tua ini akan mematahkan kakimu, ucapnya mengancam Liang Shu.
Dengan begitu percaya diri, Liang Shu tidak takut dengan ancaman tersebut. "Pak Tua, kau pikir aku takut padamu? Siapapun bisa mengatakan hal itu," ucap Liang Shu. Master Lin kemudian langsung menyiapkan pedang miliknya. "Hahaha, menarik. Sepertinya sekolah pedang Shushanku terlalu lama diam setelah pemulihan Reiki terjadi, hingga rasa kagum sekolah pedang Shushan sudah menghilang. Aku tidak mendengar nama bergengsi dari sekolah pedang Shushan lagi," ucap Master Lin kemudian menyerang Liang Shu dengan pedang terbangnya.